Anda kembali bersama kami di Kopi Pagi. Pemirsa, kita mulai dengan informasi dari Kabupaten Sintang, di mana pemirsa ratusan rohaniawan pastores di lingkungan Keuskupan Sintang menyatakan menolak politik identitas agar tercipta pemilu damai 2024 mendatang. Nah, mereka mengantisipasi hal tersebut dengan adanya pemanfaatan mimbar-mimbar gereja Katolik, di mana sebagai sarana politik praktis di tengah umat. Pertemuan khusus ini digelar ratusan rohaniawan pastores di lingkungan Keuskupan Sintang di Aula Serbaguna Kompleks Wisata Rohani Bukit Kelam, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada Rabu siang 6 September 2023. Pertemuan ini sebagai bentuk antisipasi adanya kemungkinan pemanfaatan mimbar-mimbar gereja Katolik sebagai sarana politik praktis serta untuk menolak cara-cara politik identitas di tengah-tengah umat guna mendukung pemilu damai pada tahun 2024 mendatang. Uskup Sintang Samuel Oton Sidin menyampaikan, pemilu damai di tahun 2024 mendatang merupakan harapan bersama umat Katolik. Pesan pemilu damai ini juga akan disampaikan oleh rohaniawan dan pastor-pastor di paroki masing-masing. Terciptanya pemilihan umum yang damai dan sesuai dengan aturan yang telah ada merupakan tanggung jawab semua kalangan di lingkungan Gereja Katolik Keuskupan Sintang. Seperti yang kita lakukan hari ini adalah pertemuan para pastor se-Keuskupan Sintang yang berkarya di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang sendiri, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kepulauan. Mereka diharapkan memiliki bekal untuk disampaikan kepada umat yang mereka layani di paroki masing-masing. Jadi penekanannya yaitu pada upaya menolak politik identitas, kemudian mengantisipasi kemungkinan pemanfaatan mimbar-mimbar gereja, politik praktis, dan mengupayakan agar nanti terlaksanalah pemilu damai di forum-forum lebih kecil di kalangan umat, di paroki masing-masing, bahkan sampai ke stasi-stasi, artinya kampung-kampung yang dilayani oleh para pastor. Lebih jauh, Uskup Sintang Samuel Oton Sidin berpesan agar umat Katolik tetap menjaga perdamaian dalam tahapan pesta demokrasi hingga menjelang hari pemungutan suara pada Februari tahun mendatang. Dari Sintang, Hendriono memberitakan. Pemirsa, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono pastikan progres pelaksanaan rekrutmen tenaga P3K tahun 2023 ini secara umum telah sesuai skenario. Menurutnya, pemerintah pusat bahkan telah mengalokasikan anggaran guna penggajian para tenaga P3K yang direkrut nantinya. Wali Kota Pontianak memberikan klarifikasi informasi yang beredar mengenai rekrutmen tenaga P3K tahun 2023. Edi menyampaikan progres pelaksanaan rekrutmen tenaga P3K 2023 menurutnya sejauh ini secara umum sudah by skenario. Tak hanya itu, Edi juga menyebut bahwa pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran APBN untuk penggajiannya sehingga Pemkot Pontianak tentu akan melakukan rekrutmen tenaga P3K sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kan memang kita sudah ada by skenario karena itu dari pemerintah pusat juga sudah mengalokasikan anggaran APBN untuk penggajiannya. Jadi sesuai dengan usulan dan persetujuan dari Menpan yang kita lakukan. Pertama tenaga-tenaga PJLP, kesehatan dan pendidikan, kedua tenaga teknis. Jadwal pelaksanaan seleksi tenaga P3K 2023 diperkirakan akan dilangsungkan pada bulan Oktober atau November 2023 mendatang. Adapun sebagaimana usulan dan persetujuan dari Menpan, perekrutan akan dilakukan terutama untuk tenaga-tenaga PJLP, tenaga kesehatan dan pendidikan, serta tenaga teknis lainnya. Namun demikian, pihaknya belum bisa membeberkan jumlah keseluruhan formasi rekrutmen tenaga P3K yang akan dilakukan oleh Pemkot Pontianak. Hendra Pontipi memberitakan. Pemirsa, Bupati Sambas Satono melakukan peletakan batu pertama pembangunan jembatan berkemajuan ke-40 penghubung Desa Pancur dan Desa Merpati di Desa Pancur, Kecamatan Tanggaran, Selasa 5 September 2023. Satono melalui dukungan donatur dari sahabatnya, yakni pengusaha di Jakarta, akan membantu perbaikan jembatan sepanjang 27 meter tersebut. Hanya sebagai penyambung nadi perekonomian masyarakat setempat, keberadaan jembatan ini juga menjadi akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan warga di 3 desa, yakni Desa Pancur, Merpati, dan Merabuan di Kecamatan Tanggaran, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Pembangunan jembatan berkemajuan yang ke-40 ini juga tidak menggunakan uang APBD, tetapi menggunakan dana donatur dari sahabat Satono, yakni pengusaha di Jakarta yang akan membantu perbaikan jembatan sepanjang 27 meter tersebut. Maka dari itu, Bupati Sambas Satono menegaskan pembangunannya bukanlah seperti sistem proyek, sehingga tidak ada yang diuntungkan dengan pengerjaannya, tetapi menggunakan sistem gotong royong warga. Satono berpesan kepada kepala desa setempat agar nanti mengawal dan mengawasi proses pengerjaan dan proses pembangunan, sebab jembatan akan dibangun dengan material semen dan beton. Jembatan ini bisa dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat Desa Pancur dan Merabuan, Kecamatan Tangerang. Mudah-mudahan setelah saya letakkan batu pertama pembangunan jembatan ini, dalam waktu tidak terlalu lama bisa selesai dan bisa digunakan untuk masyarakat sebagai jembatan lintasan anak-anak sekolah. Untuk petani, ini jembatan kehidupan. Satono menambahkan akan menggandeng donatur jembatan berkemajuan ini untuk melakukan peresmian dengan penandatanganan prasasti apabila pengerjaannya sudah selesai. Dari Sambas, Imran memberitakan. Pemirsa, kami masih akan lanjutkan dengan informasi lainnya, jadi tetaplah di Kopi Pagi. Anda kembali bersama kami di Berita Masuk kami di Kopi Pagi. Pemirsa, selain pembangunan jembatan di Desa Pancur, pemirsa, rumah sehat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sambas juga mulai dibangun di Desa Kubangga, Kecamatan Teluk Kramat. Pembangunan ini ditandai peletakan batu pertama oleh Bupati Sambas Satono. Bupati Satono melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sehat Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Sambas di Desa Kubangga, Kecamatan Teluk Kramat, Selasa 5 September 2023. Dirinya merasa bersyukur atas pembangunan Rumah Sehat Basnas ini, sebab Rumah Sehat Basnas akan membantu untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi atau status sosial. Hal ini penting untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Satono menambahkan berdirinya Rumah Sehat Basnas buah dari dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan masyarakat melalui Basnas dan dikelola oleh Basnas untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Atensi, sinergi, kolaborasi yang telah dibangun dari Basnas Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Sambas yang luar biasa. Hari ini saya melihat progres reportnya luar biasa. Tentu sebagai kepala daerah, saya juga tidak tinggal diam Pak kan ke Kemenak ya. Ketika progress report, kinerja raport Basnas baik dan bagus, saya punya kewajiban untuk mensupport semampu dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita. Rumah Sehat Basnas ini diharapkan dapat memberikan akses kesehatan yang baik kepada masyarakat, tak hanya penyembuhan namun juga deteksi dini pencegahan penyakit. Dari Sambas, Imran memberitakan. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, Kecamatan Skadau-Hulu Rawak menggelar orientasi perangkat desa yang diikuti 15 desa di Kabupaten Skadau. Kegiatan ini bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik melalui pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta pengawasan. Orientasi aparatur pemerintah desa se-Kecamatan Skadau-Hulu, Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat digelar Rabu 6 September 2023. Sebanyak 15 desa ikut menjadi peserta dengan menerima berbagai macam materi yang disampaikan narasumber, mulai dari Dinas PMD Kabupaten Skadau, Kapolsek Skadau-Hulu, dan tim Inspektorat Kabupaten Skadau. Mewakili Bupati Skadau, kegiatan secara resmi dibuka Camat Skadau-Hulu, Huden, dengan mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kegiatan. Dirinya berharap seluruh peserta benar-benar memanfaatkan orientasi yang dilaksanakan, sehingga menambah ilmu dan wawasan bagi aparatur desa termasuk kepala dusun hingga RT. Orientasi ini yang terdiri dari pemerintah desa, DPD, dan lembaga lainnya termasuk RW dan rapat kesehatan. Semoga roda pemerintahan desa lah berjalan dengan baik dan sama berkaitan tugas fungsi masing-masing dan juga terhadap keuangan desa, ya kan, ada lebih ke depan tapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Ketua Pelaksana Kegiatan Orientasi Pemerintahan Desa, Arpan, menjelaskan kegiatan ini merupakan pertama kali dilaksanakan di Kecamatan Skadau Hulu dalam rangka pembinaan di dalam bidang aparatur perangkat desa untuk 15 desa di Kecamatan Skadau Hulu, di mana anggaran kegiatan sudah dituangkan di APBDes masing-masing dan pihak Kecamatan Skadau Hulu hanya bersifat memfasilitasi. Bapak Kades, Ketua BPD memberitahu staf Sekdes mungkin biasa rapat, maupun di kecamatan maupun di kabupaten bahkan provinsi biasa. Tapi dalam hal ini agak unik Pak. Bapak Ketua RT ada, Pak Kadat ada, Pak Kadus ada. Nah ini merupakan tujuan kita dalam rangka pembinaan. Dalam rangka pembinaan, salah satu pembinaan kita tentu di sektor di kecamatan pembinaan di bidang APD juga untuk 15 desa di Kecamatan Kedulu. Kemudian di Kabupaten Dinas PMD itu untuk dinas yang menaungi desa juga. Orientasi aparatur pemerintah desa dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 121 Ayat 1, 2, dan 3 tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintahan desa. Dari Skadau, Musmusin memberitakan. Kita beralih ke Skadau, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa di Kecamatan Skadau Hulu menghadirkan sejumlah narasumber seperti Kapolsek Skadau Hulu Ibda J. Sinatra Sianturi mengingatkan perangkat desa agar menjalankan tugas sesuai aturan dengan tidak melakukan penyimpangan dana desa. Materi orientasi aparatur pemerintah desa sekecamatan Skadau Hulu, Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat pada Rabu 6 September 2023 disampaikan sejumlah narasumber, mulai dari kepolisian, inspektorat, serta dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Skadau. Saat pemaparan hukum, Kapolsek Skadau Hulu Ibda J. Sinatra Sianturi mengingatkan perangkat desa agar melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai aturan, melaksanakan tugas sehari-hari sebagai pelayan masyarakat dengan tidak melakukan penyimpangan terhadap dana desa dan masalah hukum lainnya. Seseorang yang punya jabatan sehingga menyalahgunakan wewenangnya dan menyalahgunakan anggaran negara karena jabatannya, ya, karena jabatannya kades, ya dia bisa menggunakan uang itu. Kalau kita kepala adat atau kepala rumah tangga, kita kan nggak bisa menggunakan uang desa Pak ya, hanya Pak Kades saja yang bisa, gitu loh, ya. Tolong setelah penanggung jabatan diperhatikan. Pada kegiatan ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Skadau yang diwakili Kabid Penataan dan Kerjasama Desa, Etna, menyampaikan materi mengenai tata laksana penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Penyampaian materi juga dilakukan tim Inspektorat Kabupaten Skadau, Akwi Safius, dengan materi pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintahan desa. Dari Skadau, Musmusin memberitakan. Anda masih bersama kami di Kopi Pagi dan tidak terasa pemirsa kita sudah berada di penghujung acara, dan akhir kata saya Arif serta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.